misalnya tumor ovarium yang solid, kita masih bisa menentukan dia ovarium solid tumor ini dia mengarah ke suatu malignant ovarial tumor atau dia sebetulnya mengarah ke benign ovarial solid tumor. Meskipun benign itu kan tidak banyak ya, tapi dia borderline tumor misalnya. Terus bagaimana dengan kelenjar-kelenjar metastasisnya? Kalau kita mendapatkan kelenjar yang besar misalnya, pada DCI perfusion itu akan kelihatan bahwa di situ akan terjadi perubahan di mana time intensity curve-nya dia akan berubah menjadi tipe 4 atau tipe 3 di kelenjarnya itu. Tapi sebetulnya ini kan kita mengerjakan seperti ini hanya semi kuantitatif yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Sebetulnya DCI perfusion itu mempunyai teknik yaitu melihat permeability study-nya secara kuantitatif. Jadi kita bisa melihat K-trans, KIP itu lebih bagus untuk menilai tumor pada daerah-daerah di ekstrakranial. Begitu Dr. Yuan. Ya. Terima kasih Dr. Tri. Untuk sensitivitas dan spesifisitasnya, apakah dengan MRI DCI ini lebih baik dengan MRI biasa? Ya, kalau DCI perfusion, pada saat kita mengerjakan DCI perfusion, otomatis kita tidak hanya melihat advance MRI. Jadi meskipun advance MRI itu canggih, namun konvensional MRI itu tetap merupakan basic yang harus kita kuasai betul-betul. Jadi kalau kita dari konvensional itu curiga ke suatu malignancy, kemudian kita melakukan advance MRI memang menunjukkan ke suatu malignancy, maka dia mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang cukup bagus untuk menilai itu. Nah, tapi ini harus research untuk sensitivitas dan spesifisitasnya seberapa. Ya. Terima kasih Dr. Tri, terima kasih Prof. Bus, saya puas dengan jawaban. Nanti Dr. Yuan kalau belum puas bisa diskusi di rumah ya. Sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, ujian waktu sudah berakhir. Permintaan maaf kepada para undangan akademik yang belum dapat kesempatan bertanya. Selanjutnya pimpinan sidang akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Promovenda berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovenda menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, dan semangat Promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan panitia ujian doktor tertutup tanggal 5 Oktober 2022 yang diketuai oleh Dr. Hanik Badriah Hidayati, dokter spesialis neurologi konsultan, dan segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovenda diterima. Dan dengan demikian saudara Sri Andriani Utomo, dokter spesialis radiologi konsultan neuro kepala leher, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 2 tahun 10 bulan serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk menguasai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Dr. Sri Andriani Utomo, dokter spesialis radiologi konsultan neuro kepala leher, adalah doktor ke-985 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Terima kasih Prof. Budi Santoso. Puji Tuhan, akhirnya saya bisa menyelesaikan naskah disertasi ini. Semoga penelitian ini menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang berguna dan dapat diterapkan dalam praktek neuroradiologi. Sebagai ungkapan kebahagiaan,
atas terselesainya pendidikan akademik tertinggi ini, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan terima kasih dengan tulus dan hormat kepada Profesor Dr. Abdul Hafid Bajamal, spesialis bedah syaraf konsultan, selaku promotor, pembimbing akademik, penasehat, dan juga pemberi semangat, dan Profesor Dr. Yuyun Yuniwati, Magister Kesehatan Spesialis Radiologi, Neuroradiologi Konsultan, selaku pembimbing akademik dan kopromotor 1. Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasi, Sarjana Ekonomi Akuntan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Profesor Dr. Hendy Hendarto, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, selaku Koordinator Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Universitas Airlangga. Penguji saya mulai dari ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian kelayakan, sampai dengan ujian tertutup, yaitu almarhum Profesor Dr. Muhammad Hasan Mahfud, Spesialis Syaraf Konsultan. Profesor Dr. Kuntaman, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan, Dr. Joni Wahyu Hadi, Spesialis Bedah Syaraf Konsultan, Dr. Budi Utomo, Magister Kesehatan, Dr. Anggreni Dwi Sensusiati, Spesialis Radiologi Konsultan, Dr. Hani Badriah Hidayati, Spesialis Neurologi Konsultan, dan Profesor Muhammad Tohar Arifin, MD PhD, Spesialis Bedah Syaraf Konsultan. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rosi Setiawati, Spesialis Radiologi Konsultan, Ketua Departemen Radiologi, para sejawat staf Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Rasa terima kasih sedalam-dalamnya saya berikan kepada semua subjek penelitian saya beserta keluarga. Terima kasih kepada Dr. Vivit Umi Farida, Spesialis Radiologi, dan Dr. Irfan Deni Sanjaya, Spesialis Radiologi, yang ikut membantu dalam studi ini. Semoga amal kebaikan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta rekan-rekan S3 Ilmu Kedokteran Universitas Airlangga Angkatan 2020 atas dukungan moral dan bantuan yang sangat berharga, dan segala kenangan indah pada saat kami menjalani sekolah ini. Ucapan terima kasih kepada keluarga saya yang sangat mendukung dalam proses studi ini. Suami saya tercinta, Dr. Yunanto Yose Diputra, Spesialis Obstetri Ginekologi, atas kesabaran dan pengertiannya dalam memberikan dukungan moral dan material. Kedua almarhum orang tua saya, almarhum bapak dan ibu mertua, serta anak dan menantu saya, Dr. Yohan Alexandria Angelina Yose Diputra, Spesialis Obstetri Ginekologi, Dr. Arlan Chandra, Spesialis Bedah, Dr. Alexander Leona Cesar Yose Diputra, Spesialis Anak, Dr. Anastasia Dewi Elita Araminta, seluruh saudara saya, kakak adik, dan saudara ipar yang telah sabar mendukung pelaksanaan studi S3. Doa, dukungan, serta motivasi selalu diberikan kepada saya dalam menyelesaikan disertasi ini. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya membuka diri untuk semua saran dan kritik yang membangun sehingga dapat dijadikan perbaikan di masa depan. Semoga disertasi ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia. Amin. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan promotor menyampaikan kesan dan atau pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua dan memberkahi pertemuan ini. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik dan pencipta jagat raya serta seluruh isinya.
Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan sidang dan juga selaku Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Dr. Budi Santoso SPUG yang selama ini sangat mendukung penelitian ini. Kemudian saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang berhasil dicapai saudara saat ini kepada saudara yang sangat terpelajar, saudara Dr. Sri Andriani Utomo, dokter spesialis radiologi. Saya mengikuti perjalanan perjuangan Anda untuk mencapai gelar doktor ini, dan saya melihat Anda sebagai seorang sosok energik dan haus ilmu, serta seorang yang sangat cerdas. Sebagai seorang dokter spesialis radiologi dan subspesialisasi neuroradiologi di berbagai rumah sakit di Surabaya, dan Anda juga aktif menyampaikan makalah di forum ilmiah nasional maupun internasional. Di balik kesibukan saudara tersebut, saudara masih mampu dengan baik menghasilkan karya yang sangat luar biasa ini. Kejelian saudara dalam melihat kebutuhan para klinisi dalam diagnostik patut saya apresiasi. Hasil penelitian saudara pasti akan sangat membantu klinisi dan pasien-pasiennya. Hasil penemuan baru saudara secara tidak langsung akan sangat bermanfaat dan dapat dipakai sebagai dasar ilmiah pada penanganan pasien-pasien yang mengalami tumor meningioma. Penelitian saudara menunjukkan bahwa masih banyak yang dapat diperbuat oleh para spesialis radiologi untuk membantu para klinisi mempersiapkan pasiennya dengan baik. MRI adalah sarana diagnostik yang memiliki banyak kecanggihan, tetapi sekarang ini sering hanya dipakai untuk diagnostik rutin saja. Masih belum dimanfaatkan dengan maksimal. Anda memberi contoh bahwa pemanfaatan MRI untuk diagnostik harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, saya mengusulkan saudara agar lebih sering mengajarkan kepada murid-murid dan staf saudara penggunaan MRI yang lebih canggih. Karena kalau kita lihat literatur pemanfaatan MRI itu luar biasa. Jadi banyak sekali hal-hal yang baru sebetulnya yang bisa didiagnostik dengan MRI, tidak bisa saya sebutkan di sini. Saudara Dr. Sri Andriani Utomo yang sangat terpelajar, penemuan baru Anda ini tidak saja akan membawa nama Anda ke jenjang internasional, tetapi juga terus akan membawa nama Universitas Airlangga yang kita cintai ini. Saya ucapkan selamat kepada keluarga Anda yang berbahagia, yang telah dengan sabar mendampingi dan memberi semangat kepada Anda. Dan kepada kopromotor Profesor Dr. Yuyun Yuniwati, Dr. MK Spesialis Radiologi Konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Rumah Sakit Dr. Saiful Anar Malang, saya sampaikan terima kasih atas arahan dan dukungannya yang luar biasa. Kita berdua bersama-sama telah berusaha maksimal untuk mendukung Dr. Sri Andriani. Kepada Bapak Dekan dan Ketua Program Studi Jenjang Dokter, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada Dr. Sri Andriani untuk mengikuti program dokter di universitas ini. Juga kepada semua dosen penyangga pada hari ini dan pembimbing dan penguji pada ujian-ujian sebelumnya. Juga saya sampaikan terima kasih atas dukungan yang tanpa pamrih dan tidak mengenal lelah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala dan keberkahan dalam hidup Anda beserta keluarga. Demikian juga kepada staf pasca sarjana dan staf Departemen Radiologi FK UNER serta semua pihak, saya doakan semua setiap bantuan dukungan dalam penelitian ini mendapat balasan amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Universitas Airlangga yang kita cintai ini beserta semua sivitas akademika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Hafid. Sebelum kita tutup, saya ingin mengaturkan sekali lagi selamat kepada Dr. Sri Andriani Utomo beserta keluarga yang kebetulan suaminya adalah senior saya, Dr. Yunanto, dan tadi saya diingatkan oleh Dr. Edi untuk menghadiahi sebuah pantun.
jalan-jalan ke Gunung Bromo, membeli buah delima. Selamat kepada Dr. Sri Andriani Utomo menjadi Dokter FK UNER ke-985. Dengan demikian, rapat sidang ujian terbuka selesai. Selanjutnya kami akan kami serahkan kepada panitia. Terima kasih pimpinan sidang. Prosesi selanjutnya, pimpinan sidang secara simbolis menyerahkan ijazah kepada kopromotor, lalu promotor, dan selanjutnya diserahkan kepada promovendus. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan para pembimbing dan seluruh penyangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.